81% orang tua ingin anaknya lulus S1. 66% mengaku tahu jumlah dana yang dibutuhkan. 64% orang tua optimis bisa memenuhi dananya walau belum tahu pasti jumlah yang harus dipersiapkan. Tapi faktanya, baru 5% orang tua yang memiliki rencana dana pendidikan. Bertemu kembali di video series Mind Your Future. Buat kamu nih yang sudah menghitung dana pendidikan tapi belum mempersiapkan, ada? Atau mungkin sudah mempersiapkan tapi belum menghitungnya secara khusus? Mungkin juga ada. Atau kalian yang sudah menghitung dan memiliki rencana, mungkin saatnya mengecek ulang. Nah, apapun kondisi Anda, tenang, siapin dengan cara ini. Simak videonya sampai habis ya. Oke, nah bagaimana sih caranya mempersiapkan dana pendidikan anak? Yang pertama nih ya, tentukan dulu nih usia anak masuk sekolah. Coba nih guys, pikirin nih kapan anak akan masuk sekolah nih jenjang pendidikan baru. Misalnya nih saat anak kita sekarang usia 10 tahun dan akan kuliah usia 18 tahun. Berarti kita masih punya waktu sekitar 8 tahun untuk mempersiapkan kuliahnya. Terus yang kedua, tentukan juga nih di mana sekolahnya. Orang tua itu biasanya punya keinginan menyekolahkan anak-anaknya di universitas tertentu nih. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap kebutuhan dana pendidikan nantinya. Tahu sendiri kan ada sekolah yang super mahal banget. Ini salah satu contoh perguruan tinggi swasta di Indonesia yang cukup terkenal. Nah, untuk biaya kuliahnya dia per semester itu kita tinggal jumlah aja untuk biaya kuliah, biaya lab sama peralatan. Kira-kira kalau dikali 8 ditambah uang DP itu total yang dibutuhkan 286 juta. Ya ini swasta. Bagaimana dengan negeri? Nah, kalau untuk negeri, contohnya saya ambil Universitas Indonesia, banyak sekali program. Nah, saya ambil program sarjana S1 untuk kelas internasional ya. Nah, di sini ada 30 juta untuk biaya per semesternya dan juga uang pangkal 33 juta. Jadi kalau dijumlah total-total 273 juta. Ya, hampir mirip sih ya. Nah, tinggal sekarang kita hitung nih berapa biayanya di masa depan. Kalau menghitung dana pendidikan anak, jangan ngitungnya pakai angka sekarang ya. Kita harus perhitungkan juga inflasi. Nah, kita cek inflasi pendidikan Indonesia itu biasanya jauh lebih tinggi dibanding inflasi umum. Saya punya berapa sumber nih. Inflasi biaya hidup itu 10 tahun terakhir di Indonesia itu rata-rata 5,86. Sedangkan inflasi biaya pendidikan jauh lebih besar. Bervariasi tergantung pilihan sekolahnya, tapi range-nya kira-kira 15, 20, atau mungkin kalau hoki bisa dapat yang 10% ya. Nah, inflasi ini kita nggak bisa hindari. Bila ada kenaikan gaji atau pendapatan, kita mungkin mengikuti inflasi nih biaya, biaya hidup. Maka kita juga harus berinvestasi agar pertumbuhan aset kita di atas inflasi. Itu sih tipsnya. Yuk, sekarang kita mulai menghitung berapa sih biaya pendidikan yang dibutuhkan. Ini saya pakai angka contoh Universitas Indonesia ya. Hari ini anakku usia 6 tahun. Berarti dia akan kuliah 12 tahun lagi dari sekarang. Tadi kita pakai angka contoh 273 juta yang dibutuhkan hari ini. Kalau anaknya akan kuliah 12 tahun lagi dengan biaya kenaikan kira-kira 10%, maka yang dibutuhkan adalah 856 juta. Lumayan ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung nih berapa dana yang harus dikumpulkan per bulannya. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dana secara total dan jangka waktunya, kita akan tahu nih seberapa banyak yang kita harus tabung setiap bulannya. Kalau banyak banget, ya mungkin kita harus cari tambahan income atau mungkin ganti sekolah ya. Tapi kita hitung dulu deh. Untuk biaya yang harus ditabung, ini sama yang kayak tadi ya. Kalau kita pilih tempat investasi yang memberikan bagi hasil 5%, untuk dapatkan 856 juta 12 tahun ke depan, itu kira-kira 53 juta per tahun loh. Iya. Tapi kalau kita dapat tempat investasi yang 10%, 40 juta per tahun saja. Nah, pastinya ini challenge buat kita untuk mencari tempat investasi yang tepat. Ya, oke. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Karena pendidikan anak ini penting, berbeda ya sama kalau kita mau nabung buat pergi jalan-jalan atau beli kendaraan baru. Kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa sih. Tapi gimana kalau pendidikan anak nggak tercapai? Karena ini penting, kita perlu membuat rencana perlindungan tujuan.
agar jika terjadi resiko terjadi, dampaknya nggak terlalu besar dan tujuan buat pendidikan anak tetap tercapai. Ibaratnya kayak gini nih, seperti seorang ibu yang ingin mengantarkan anaknya ke lantai 18. Pastinya kalau orang tuanya terpaksa harus keluar pada saat perjalanan menuju lantai 18, nggak mungkin dong anak sekecil ini bisa melanjutkan perjalanan ke lantai 18. Berbeda kalau orang kita naik lift, orang tuanya naik lift ya. Dan sang ayah bilang bahwa nanti kalau ayah harus terpaksa keluar, kamu bisa teruskan sendiri karena kamu sudah memencet lantai 18. Dan benar, ketika ayahnya keluar, tidak bisa melanjutkan perjalanan, anak tersebut bisa sampai di lantai 18. Mana yang kita pilih untuk mengantarkan anak kita ke lantai 18? Dengan tangga atau dengan lift? Inilah ilustrasi buat dana pendidikan anak. Ya, pastinya kita pingin apapun yang terjadi dengan orang tuanya, anaknya tetap bisa sekolah ya. Oke, so ini juga bagian yang nggak kalah penting yaitu melindungi tujuan pendidikan anak. Apa sih resikonya ketika sang orang tua ini sedang asik-asiknya berinvestasi bulanan atau mempersiapkan untuk masuk kuliah? Mungkin terjadi kehilangan produktivitas. Jika terjadi kehilangan produktivitas di tengah jalan, misalnya meninggal atau sakit, pastinya tujuan tidak tercapai dong. Iya, itu sebabnya kita perlu melindungi. Oke, gimana caranya? Satu-satunya cara untuk melindungi adalah dengan berasuransi atau memiliki proteksi. Agar apapun yang terjadi nih, ya, mau orang tuanya kehilangan produktivitas atau sehat, anak tetap bisa masuk kuliah dengan plan yang sudah direncanakan. So, kesimpulannya, persiapkan dana pendidikan anak, kita mulai berinvestasi, bukan tempat tentang jumlahnya, tapi memulai lebih awal jauh lebih baik. Dan nggak kalah penting, kita perlu lindungi tujuan, miliki asuransi jiwa dan kondisi kritis untuk memastikan tujuan pendidikan tetap tercapai saat kehilangan produktivitas ketika sakit atau meninggal dunia. Mulai dari sekarang, mempersiapkan dan melindunginya. Terima kasih.